Ya, Bapak Yaumil Putra. Silakan Pak Yaumil. Ya, terima kasih Pak Effendi. Mohon maaf Pak Effendi, saya boleh dijadikan host karena saya mau share materi saya dari sini. Sekalian saya tes suara ya Bapak Ibu semua, tolong kalau memang suara saya jelas, tolong ketik nama dan asal asal kota Anda. Jadi misalkan seperti ini ya. Kalau terdengar suara saya jelas, tolong ketik nama dan asal kota Anda. Oke, seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pamulang, Riau, Bali. Oke, tolong kalau terdengar dengan jelas, tolong ketik nama dan ke asal kota Anda. Jakarta, Jombang, Ambon, Tangerang Selatan, Bintaro, Tangerang, Samarinda. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya ya. Saya sudah dijadikan host, Pak. Sudah Pak, sudah dijadikan co-host. Sudah. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, malam ini saya mau cerita-cerita saja ya. Bagi yang baru pertama kali hadir, tolong didengarkan sampai selesai. Kenapa? Karena bisa jadi ini cerita ini sangat-sangat bermanfaat buat Anda. Bandung hadir, oke ya. Bapak Ibu bisa lihat slide ya, bisa lihat slide ya di layar Zoom Anda. Oke, Bapak Ibu, saya malam ini hanya mau bercerita. Saya mewakili orang-orang yang mengundang Anda ke Zoom ini bagi yang pertama kali hadir. Saya mewakili mereka untuk menjelaskan sebuah cerita yang menurut kami bagus gitu ya. Dan sesuatu yang baik itu kami punya prinsip yang di nenek moyang kami dulu oleh orang tua kita punya baik itu sifatnya ibadah, dan ibadah itu harus disampaikan ke teman-teman yang juga kita sayangi. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya ada di dalam hati kami, ada di dalam daftar nama kami, makanya kami ingin men-share kabar baik ini kepada Anda. Kalau nanti setelah selesai Bapak dan Ibu mendengarkan sampai selesai ternyata informasi yang disampaikan tidak berguna, ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau berguna, ayo kita sama-sama menjalankannya bersama sehingga kita masing-masing punya penghasilan minimal 100 juta per bulan dan hidup lebih sehat. Hidup lebih sehat secara imun dan hidup lebih sehat secara penghasilan di masa pandemi yang semuanya kita alami dan memang semakin sulit ini gitu ya. Oke, saya malam hari ini diminta oleh perusahaan Forever Healthy Indonesia untuk menjelaskan ini juga. Ini bahan presentasi kita yang baru, jadi tolong selesaikan mendengarkan sampai selesai. Bagi yang member yang sudah lama pun bisa tolong diperhatikan. Oke, Bapak Ibu, saya mulai ya, saya minta izin mulai. Masa pandemi ini Bapak dan Ibu tanpa kita sadari sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya, dari semenjak Maret kalau nggak salah, Maret tahun lalu sampai dengan bulan apa ini? September ya, September tahun 2021. Sudah 1,5 tahun lebih yang pasti. Nah, saya nggak tahu dengan Bapak dan Ibu semua, tapi yang pasti saya belajar 2 hal. Yang pertama adalah saya belajar untuk menjaga imunitas tubuh. Itu sangat penting, sangat-sangat penting. Banyak teman-teman kita di luar sana yang mereka menjaga protokol kesehatan secara ketat, tapi tetap terpapar COVID. Kenapa? Karena bisa jadi saat itu ya imunitas tubuh mereka sedang turun. Gitu. Jadi menjaga protokol kesehatan memang penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah menjaga imunitas tubuh. Karena saat ini Bapak dan Ibu tanpa kita sadari ya sudah survival of the fittest. Siapa yang bisa fit, ya siapa yang paling fit, siapa yang paling bagus imunitas tubuhnya dia yang akan bertahan. Oleh sebab itu kita perlu menjaga imunitas tubuh kita dan orang-orang yang kita cintai tentunya. Ya, yang kedua Bapak dan Ibu, saya juga belajar untuk menjaga imunitas penghasilan karena selama 1,5 tahun lebih ini banyak sekali teman-teman kita kehilangan penghasilan atau berkurang penghasilannya, atau jangan-jangan kita sendiri salah satu orang yang mengalami kekurangan penghasilan ya, atau berkurang atau bahkan hilang sama sekali gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mestinya kita harus mengevaluasi gitu. Misalnya kita harus mengevaluasi diri apa. Bisa jadi kita kehilangan penghasilan atau berkurang penghasilannya karena kita tidak pernah membangun yang namanya aset. Gitu. Kita hanya membangun aktif income terus. Akhirnya lama-lama pada saat terkena pandemi ya kelibas oleh pandemi gitu. Karena kita tidak punya aset. Yang kedua bisa jadi karena kita tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Zaman sudah berubah, kita masih main dengan cara-cara lama. Atau yang ketiga bisa jadi kita tidak pernah bekerja secara tim selama ini. Kita selalu kerjanya sendirian, one man show aja gitu. Apa yang terjadi? Ya kelibas juga. Tapi orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang membangun aset, orang-orang yang berubah cara kerjanya, itulah mereka-mereka yang bertahan gitu Bapak dan Ibu. Nah, malam hari ini saya ingin membagi cerita lebih mengenai slide ini ya. Garis besarnya adalah mengenai slide ini Bapak dan Ibu.
Nah, fakta saat ini Bapak dan Ibu, ini saya mau cerita fakta saat ini dan saya juga mau cerita nanti apa sih yang kita harapkan di masa depan. Ya saya cuma mau sharing aja ya. Kalau Anda setuju, jawab aja sendiri katakan iya, kalau tidak juga jawab sendiri katakan tidak gitu ya Bapak dan Ibu ya. Izinkan saya mau menjelaskan ini. Fakta saat ini mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan gulung tikar. Ini fakta ya, based on data ini. Banyak sekali bisnis terjun bebas. Ya, ini juga tidak bisa dipungkiri, ini fakta. Banyak juga orang kehilangan penghasilan, ya, kehilangan penghasilan, berkurang penghasilan dan sebagainya. Banyak juga sekarang orang susah cari kerja dan memulai usaha baru atau mempertahankan usaha yang lama aja susah, apalagi memulai usaha yang baru gitu ya. Terus apalagi Bapak dan Ibu? Saat ini banyak orang yang merasakan mobilitasnya dibatasi, betul ya? Mungkin kita sendiri merasakan itu. Apalagi, nah ini paling sedih Bapak dan Ibu, banyak orang sakit, bahkan meninggal. Ya bisa jadi orang-orang yang kita cintai. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu fakta ini tetap bertahan di sini gitu. Harapan kita ke masa depan itu apa Bapak dan Ibu? Harapan kita ke masa depan kita bisa menanggulangi ini semua. Ya, kita ingin Bapak Ibu ingin tetap sehat tentunya. Kita baru tahu bahwa sehat itu mahal setelah pandemi kan. Kalau sebelum pandemi kita nggak tahu bahwa sehat itu mahal. Selama ini kita take it for granted aja, acuh tak acuh aja sama kesehatan tubuh kita. Sekarang kita baru mulai sadar bahwa sehat itu penting gitu. Ya, apalagi kita ingin tetap bisa kumpul sama orang-orang yang kita cintai. Ya, dengan keluarga, dengan sahabat yang dulu kita sudah secara bebas bisa berkumpul, tapi sekarang kita dibatasi gitu. Nah, kita ingin lagi kembali ke situasi-situasi seperti dulu gitu ya. Terus apa lagi? Pingin tetap punya penghasilan pastinya, ya kan? Karena banyak orang-orang yang kehilangan penghasilan tadi sudah kita bahas di depan. Apa juga ingin tetap bisa meraih impian yang mulai sirna, yang mulai putus harapan nih. Banyak sekarang orang di luar sana yang mulai putus harapan. Kenapa? Karena pandeminya berkepanjangan nih. Kalau pandemi berkepanjangan terus lama-lama banyak yang gulung tikar lebih banyak gitu. Ingin bisa punya impian-impian yang dulu itu hidup lagi gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, apa sih solusinya gitu kan? Segera cari solusi Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya pribadi dengan orang-orang yang mengundang Anda, tentunya kami mengusulkan cari segera bisnis Bapak dan Ibu. Cari bisnis yang bisa menjawab dua pertanyaan tadi yang di depan, slide di depan ya, yaitu bisa menjaga imunitas tubuh kita dan juga bisa menjaga imunitas penghasilan kita gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara bisnis Bapak dan Ibu, saya punya 3 kriteria ya. Bapak dan Ibu mungkin punya beberapa kriteria, mungkin punya 2, punya 4, punya 5, bebas ya, masing-masing orang punya kriterianya masing-masing. Tapi saya pribadi saya mau membagi kriteria saya. Saya punya 3 kriteria. Yang pertama adalah kalau kita mau bisnis Bapak dan Ibu, kita harus cari bisnis yang produknya dibutuhkan pasar. Setuju ya? Karena gini, buat apa kita berbisnis kalau memang produknya nggak dicari pasar? Walaupun kita kasih murah atau bahkan kita gratiskan, ya, dan di depan mukanya dia, tapi kalau dia nggak butuh dia nggak akan ambil. Jadi bukan masalah murah atau mudah gitu, tapi masalah dibutuhkan atau tidak. Saya kasih contoh, misalkan ada sebuah produk ya, yang mahalnya minta ampun, ya, tapi memang dibutuhkan pasar ya, dan langka, mahal dan ada di pelosok Indonesia misalnya, ya di hutan-hutan Kalimantan, di hutan-hutan Papua, di hutan-hutan Sumatera. Tapi kalau misalkan dibutuhkan pasar, kira-kira dicari nggak? Walaupun mahal, pasti dicari. Kenapa? Karena memang dibutuhkan pasar, apalagi menyangkut harkat hidup orang banyak, apalagi menyangkut nyawa, pasti dibutuhkan orang banyak. Ini nomor satu, Bapak dan Ibu. Kita perlu cari bisnis yang memang dibutuhkan pasar. Yang kedua, kita perlu cari bisnis yang harganya terjangkau. Ya, jangan sampai harganya jadi, maksudnya gini, saya kasih analogi gini, Mercy ya. Mercy harganya mahal, lebih mahal daripada mobil-mobil pada umumnya gitu. Tapi lucunya Bapak dan Ibu, di masa pandemi seperti ini sekalipun Mercy masih banyak yang beli gitu. Ya kan? Mahal tuh, ya. Tapi coba bayangkan kalau Mercy dijual dengan harga Agya misalnya, ya, dijual dengan harga Avanza misalnya, pasti pangsa pasarnya jauh lebih besar. Nah, itu yang saya maksud. Mau produk mahal sekalipun dicari orang, apalagi kalau produknya murah dan terjangkau gitu Bapak dan Ibu ya. Yang ketiga adalah kalau bisa Bapak dan Ibu cari bisnis yang dikerjakan dengan aman dan nyaman. Aman tuh berkaitan dengan legalitas. Ya, kalau legalitasnya legal, kita jadi tenang menjalankannya. Kalau nyaman, itu berkaitan dengan produktivitas. Kita jadi happy. Pada saat kita happy, produktivitas kita jadi tinggi. Ya, nah, untuk bisa aman dan nyaman, dia harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu apa? Legal. Ya, harus legal, tidak melanggar hukum-hukum negara atau hukum-hukum kepercayaan kita masing-masing. Ya, dan juga kalau bisa cari bisnis yang tanpa risiko. Kalau bisa hari ini kita investasi, hari ini juga kita break even point, balik modal. Jangan nunggu 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun ke depan. Di masa pandemi gini tidak ada yang pasti. Sehingga kalau Anda berada di bisnis yang lain yang balik modalnya 6 bulan ke depan, ya kalau balik 6 bulan ke depan. Ya kalau balik modal 1 tahun ke depan. Kalau enggak bagaimana gitu. Makanya cari bisnis yang tanpa risiko. Ya, yang
Berikutnya apa? Bisa dijalankan kapan saja dan di mana saja. Kita bisa atur waktunya, kita bisa atur tempatnya. Kenapa? Karena kita tidak perlu kantor, Bapak dan Ibu, dan bisa operasional 24 jam karena kita sendiri yang mengatur. Karena ini adalah bisnis kita sendiri, ya. Apalagi menggunakan smartphone. Kenapa menggunakan smartphone? Karena gini, saat ini Bapak dan Ibu, Anda tahu atau tidak, saya mau ceritakan saja, bahwa pengguna smartphone di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia sendiri. Jumlah penduduk Indonesia saat ini ada 270 juta orang. Jumlah smartphone bisa 3 kali, 4 kali lipat, karena satu orang bisa punya 2 atau 3 smartphone sekaligus gitu. Ya. Dan semua orang, Bapak dan Ibu, itu mengecek harga, ngecek barang, ngecek apapun melalui smartphone-nya. Jadi produsen-produsen yang pintar, ya penjual-penjual yang pintar itu mendatangkan informasi kepada customer-nya, bukan customer lagi yang cari informasi ke produsennya, tapi kita yang mendatangkan informasi ke mereka melalui apa? Melalui smartphone, karena mereka semuanya pegang smartphone. Dan sistemnya dropship gitu ya, karena kita sudah tidak urus lagi pengiriman, packaging dan sebagainya. Kita tinggal duduk manis saja gitu. Ya, dan juga Bapak dan Ibu kalau bisa kita tidak perlu lagi urus perizinan, tadi sudah saya katakan, tidak perlu urus pegawai, pajak, gudang dan pengiriman. Bukan berarti kita tidak bayar pajak, tidak. Tapi ada pihak ketiga yang sudah menguruskan itu semua buat kita. Menarik nggak? Asik nggak kalau ada bisnis seperti ini? Lantas tugas kita ngapain gitu? Nah, tugas kita Bapak dan Ibu hanya satu. Dan ini kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari, kita setiap hari berbisnis. Apa itu? Kita setiap hari bercerita. Kita setiap hari bercerita, kita setiap hari berbisnis tanpa kita sadari. Kita cerita ada nasi goreng enak, ada bakso enak, oh ada film bagus di bioskop. Tanpa disadari teman-teman kita yang kita ceritakan nasi goreng enak, bioskop tadi bagus, bakso enak, dia pergi ke sana, pergi nonton, pergi makan. Tapi kita nggak dibayar oleh si tukang bakso, oleh si tukang sate tadi, gitu, oleh si tukang nasi goreng tadi. Nah, kenapa kita berbisnis tapi menceritakan bisnisnya orang lain? Kenapa kita tidak berbisnis yang menceritakan bisnis kita sendiri? Gitu ya. Dan kita dibayar untuk kita bersita untuk bisnis kita sendiri gitu ya. Jadi ini beberapa yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, cari bisnis yang memenuhi kriteria ini. Nah, kami Bapak dan Ibu, saya dan orang yang mengundang Anda di sini mengusulkan sebuah bisnis yang namanya bisnis coklat ya. Kenapa bisnis coklat? Tadi alasannya di depan sudah saya jelaskan, sebagian besar sudah dijelaskan. Tapi saya mau nambah dua lagi, dua tambahan alasan lagi. Kenapa harus berbisnis coklat? Kenapa? Karena pertama pangsa pasarnya luas sekali Bapak dan Ibu, besar banget. Ya, ini based on data loh. Saya nggak bicara sembarangan ngomong gitu ya. Ini ada datanya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ada sebuah lembaga penelitian namanya Euromonitor. Ya, penelitian ini sudah dipublikasi di majalah Forbes Eropa. Lembaga ini meneliti berapa sih konsumsi coklat per orang per kilogram per tahun, berapa sih? Ya ternyata di Swiss itu ya. Mohon maaf yang mic-nya masih nyala, tolong di-mute. Oke, terima kasih. Oke, lembaga ini, mohon maaf masih nyala. Tolong moderator di-mute dulu. Oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi di Swiss itu konsumsi coklat itu 8,9 kg coklat per orang per tahun. Di Jerman 7,8 kg coklat per orang per tahun. Di Amerika angkanya 4,3 kg coklat per orang per tahun. Di Indonesia tidak sampai 0,5 Bapak dan Ibu, tidak sampai 0,5 kg coklat per orang per tahun. Bayangkan Bapak dan Ibu, pangsa pasar kita besar sekali. Seandainya kita naikin jadi 4,3 bagaimana? Menarik sekali. Apalagi sampai 8,9. Oh, besar banget Bapak dan Ibu dengan jumlah penduduk 270 juta. Tapi nggak usah deh, kita nggak usah bicara seperti itu. Kita bicaranya kecil-kecil aja lah. Kita naikin aja 0,5. Dari 0,5 menjadi 0,6 aja. Ya, 1 tahun ke depan kita naikkan dari 0,5 menjadi 0,6 atau 0,1 kilogram saja atau 100 gram aja. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Kita sudah hitung ya angka yang keluar. Kalau ini terjadi, ya tahun depan hanya naik 0,1 kilogram, angka yang terjadi tahun depan sebesar 120 triliun, Bapak dan Ibu. Luar biasa. Kalau ini kita bagi 12 bulan, ya, itu per bulannya 10 triliun. Kalau 10 triliun ini kita kali 0,1% aja pangsa pasarnya kita ambil, itu kita berarti dapat sekitar 10 miliar, Bapak dan Ibu. 10 miliar kalau dibagi dengan 100 orang yang ada di Zoom ini, wah masih lebih dari cukup lah. Masih lebih dari cukup Bapak dan Ibu. 100 juta per bulan aja masuk gitu. Ya, angka ini bagaimana bisa keluarnya nanti saya jelaskan di belakang atau nanti tolong diingatkan atau tolong ditanya pada saat tanya jawab kalau saya lupa karena saya sering lupa ini ya. Jadi ini alasan tambahan kedua, yang pertama. Ya, yang kedua alasan tambahan kedua adalah karena memang coklat itu sendiri sehat. Nah, sesuatu yang menyehatkan jangan disimpan sendiri informasinya, disebarkan ke teman-teman kita, disebarkan ke orang-orang yang kita cintai gitu ya. Nah, coklat itu sendiri Bapak dan Ibu yang asli ya itu sehat.
Sayangnya, coklat yang Bapak dan Ibu konsumsi saat ini di pasaran itu sudah tidak sehat lagi. Menjak awal abad ke-19 itu sudah berubah kesehatannya. Yang mestinya sehat jadi tidak sehat. Makanya kalau Bapak dan Ibu konsumsi coklat yang ada di pasaran, itu coklatnya tinggal 7%. Paling besar 30% di kategorinya dark chocolate. 30%. 70%-nya sudah campuran gula, susu, creamer, dan sebagainya. Apalagi yang permen-permen itu ya, apalagi minuman-minuman kecil itu ya, itu udah cuma tinggal 7%, 93%-nya sudah campuran semua. Itulah yang membuat akhirnya kita kegemukan, ya obesitas. Ujung-ujungnya apa? Karena banyaknya gula, diabetes, jantung, kanker, dan sebagainya. Nah, itulah penyakit-penyakit yang mengikuti kalau kita mengkonsumsi gula kebanyakan. Ya, nah, Bapak dan Ibu, pertanyaannya, coklat itu kan menyehatkan. Penelitiannya ini sudah banyak loh Bapak dan Ibu. Dari 4.000 tahun yang lalu, suku-suku di Amerika Tengah itu sudah menggunakan coklat sebagai alat kesehatan, sebagai kesehatan gitu. Ya, mereka mengkonsumsi coklat untuk menjaga stamina tubuh dan kesehatan mereka. Dan ini coklat sehat ini sudah diteliti puluhan tahun dan baru sekarang mulai dipublikasikan kepada masyarakat umum, gitu ya. Nah, salah satu penelitian yang ingin saya sampaikan bahwa coklat ini sehat adalah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University. Ya, Fakultas Kedokteran Harvard itu meneliti Kepulauan Panama. Di Kepulauan Panama itu Bapak dan Ibu banyak sekali kasus-kasus kematian karena kardiovaskuler atau pembuluh darah kayak jantung, stroke, hipertensi banyak. Tapi lucunya ada satu pulau ya namanya Pulau Kuna. Di Pulau Kuna itu tidak ditemukan orang meninggal karena kardiovaskuler ya, tidak ditemukan orang meninggal karena kardiovaskuler. Bahkan tekanan darah rata-rata penduduk di sana itu 110/70. Bahkan untuk orang umur 65 tahun sekalipun. Di Indonesia orang umur 30-40 tahun, itu tekanan darah normalnya dikatakan normal oleh dokter itu 130/90. 140/100 itu masih normal. Nah, di sana normalnya 110/70. Pertanyaannya, kalau di Pulau Kuna tidak ada kematian karena kardiovaskuler, sementara di pulau-pulau lain banyak sekali kematian karena kardiovaskuler, ya bahkan di Pulau Kuna kematian yang tidak berkaitan langsung dengan kardiovaskuler, kayak diabetes dan kanker cuma ada satu kasus, tadi pulau-pulau lainnya banyak sekali kasus. Lantas pertanyaan apa yang menyebabkan Pulau Kuna berbeda dengan pulau-pulau lainnya? Ternyata Bapak dan Ibu penyebabnya adalah ya di Pulau Kuna mereka punya kebiasaan secara turun-temurun mengkonsumsi coklat, kakao. Sehari bisa 5-12 gelas. Luar biasa ya. Nah, ini informasi sangat penting loh Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan informasi ini Anda dapatkan malam hari ini dan Anda harus sebarkan ke teman-teman Anda. Ya. Nah, kalau kita bicara coklat itu sehat, Bapak dan Ibu, atas apa sih dalam coklat yang menyehatkan? Ada satu kandungan bahan kimia aktif yang diberikan oleh Allah kepada coklat dan beberapa buah yang lain, beberapa sayuran yang lain, namanya flavanol. Flavanol ini kategorinya phytonutrient. Phytonutrient itu untuk kesehatan, untuk penjagaan diri, kekebalan tubuhnya pada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, phytonutrient yang salah satu, phytonutrientnya ada 26.000 di dunia, Bapak dan Ibu, ya, yang sudah diteliti. Yang belum diteliti ada jutaan mungkin. Para ahli tidak tahu jumlahnya berapa karena itu kekayaannya Tuhan ya. Nah, salah satu phytonutrient yang ada di dalam coklat itu namanya flavanol. Flavanol ada di beberapa buah-buah yang lain, tapi Bapak dan Ibu, kenapa yang dipilih dari coklat? Karena flavanol terbaik, terbanyak itu adanya di kakao, di coklat. Fungsinya banyak sekali. Ya, saya mau cerita dua saja fungsinya. Nanti saya akan ceritakan lagi fungsinya di belakang. Di slide ini saya cerita dua, yaitu sebagai dilatasi pembuluh darah dan sebagai anti peradangan, anti inflamasi. Ya, dia bisa membuat pembuluh darah kita jadi rileks. Apa yang terjadi kalau pembuluh darah kita rileks, dia bisa melebar. Pada saat dia melebar, aliran darah kita jadi lebih lancar. Di aliran darah itu mengalir juga nutrisi dan oksigen. Bayangkan kalau nutrisi dan oksigennya tersumbat, sel-sel tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen. Akhirnya sel tubuh kita mati. Pada saat sel tubuh kita mati, organ tubuh kita terganggu. Pada saat organ tubuh kita terganggu, seluruh metabolisme sistem tubuh kita terganggu. Makanya perlu dijaga kebersihan pembuluh darah. Selain itu juga kenapa? Karena biar pompa jantungnya tidak bekerja keras memompa darah karena tidak tersumbat. Bayangkan kalau tersumbat pompa darahnya jadi lebih berat dia gitu. Akhirnya jadi gagal jantung dan seterusnya. Nah, itu fungsi jangka pendeknya. Juga fungsi jangka panjangnya sebagai antioksidan. Ya, penangkal pertama terjadinya radikal bebas untuk terjadinya mutasi-mutasi gen seperti kanker dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini dua fungsi utama. Selain itu fungsi-fungsi lainnya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di belakang ya. Tapi kabar baiknya nih Bapak dan Ibu, flavanol ini sebagai sebuah bisnis, kabar baiknya nih hanya dipasarkan oleh Forever Healthy Indonesia. Wow, luar biasa ya. Kita benar-benar pemain tunggal di bisnis ini. Mantap ini Bapak dan Ibu. Nggak ada pesaing, kita market leader. Nah ya. Nah, kalau kita bicara Forever Healthy Indonesia, ya, ini pemiliknya ini Ibu Dr. Susan Barlin.
Nanti Bapak dan Ibu bisa cek di Google, ya, bisa cek di YouTube. Beliau sangat terkenal. Dia orang Filipina, sangat terkenal di negaranya, dan beliau juga sangat terkenal di Asia Pasifik, dan beliau juga sangat terkenal di Amerika. Ya, beliau adalah co-founder dari CEO Club di Filipina, juga international marketer dan executive director untuk John Maxwell. John Maxwell itu adalah salah satu pembicara terkenal dunia, motivator terkenal, pengarang buku terkenal. Beliau adalah executive director untuk John Maxwell. Ya, nanti cek sendiri. Ini kantor pusat kita, Bapak dan Ibu, ada di Amerika. Ya, kita sudah sering beberapa kali diundang oleh Ibu Susan ke Amerika, tapi karena memang negaranya masih tutup dan kita masih belum bisa keluar, ya kita belum bisa berangkat ke sana. Tapi nanti insya Allah beberapa tahun ke depan, kalau memang pandemi ini sudah mulai berkurang, kita bisa sama-sama main nanti ke kantor pusat di Amerika. Ya, kalau di Indonesia kantor pusatnya ada di Gedung Kosa lantai 3 di daerah Jakarta Barat. Bagi yang tinggal di sekitaran Jakarta, silakan main ke sana, bisa ketemu dengan para staf di sana dan para member yang lain. Kita sudah mendapatkan izin-izin lengkap dari asosiasi AP2LI dan dari juga dari apa namanya? Dari Deperindak ya, CUPL-nya sudah selesai juga. Forever Health Indonesia, Bapak Ibu, itu bekerja sama sama satu pabrik besar ya, namanya Berry Callebaut. Berry Callebaut ini pabrik yang berkantor pusat di Zurich, Swiss, umurnya sudah 175 tahun, ya lebih tua dari kita semua di Zoom ini, dan ada di 65 negara. Nah, produk ini Bapak dan Ibu, kabar baiknya nih, sudah dipatenkan teknologinya. Jadi paten teknologi ini mengatakan bahwa produk ini mengandung 80% flavanol. Jadi gini, Bapak dan Ibu, jadi gini, sekali biji coklat itu dipetik dari pohon, flavanolnya berkurang. Ditaruh di gudang sekian lama makin berkurang. Dijemur makin berkurang, digoreng apa direbus apa dibakar gitu, di roasting makin berkurang. Lama-lama sampai ke meja kita udah nggak ada flavanolnya. Boro-boro flavanolnya masih ada. Coklatnya aja tinggal 7%. Bagaimana dengan flavanolnya gitu kan? Nah, tapi dengan teknologinya Berry Callebaut, dia bisa mempertahankan 80% flavanol. Menarik ya. Dan kita sudah mendapatkan segala macam sertifikasi ini termasuk dari EFSA. EFSA itu adalah Badan POM-nya Uni Eropa. Ya, sudah dapat halal dari MUI juga. Jadi kita bisa konsumsi untuk negara-negara yang mayoritasnya Islam. Nah, ini produknya, ini 10 manfaatnya, ya 10 manfaat dari cocoa flavanol, tapi sekali lagi manfaatnya lebih dari 10 sebenarnya, tapi saya cuma cerita 10 karena waktu yang terbatas, ya, dan semuanya ini kabar baiknya Bapak dan Ibu semuanya teruji klinis, ada studi klinisnya, ya, bagus buat kesehatan kardiovaskuler, mencegah serangan jantung dan stroke, ya, bagus buat melancarkan aliran darah dan menormalkan tekanan darah, bagus buat mengurangi resiko kanker prostat. Nah, ini semua pria pasti kena prostat, pembengkakan prostat. Ya tinggal nunggu waktu aja, karena sama seperti wanita, dia kena menopause, kalau pria kena prostat. 1 di antara 4 pria yang kena prostat tadi, kena kanker prostat. Ya, dan kita perlu mencegahnya dengan cara meminum flavanol. Lalu juga ada uji klinis yang mengatakan bahwa ini bagus buat menaikkan dan menurunkan berat badan, ya, dan juga untuk menghasilkan, ya, meningkatkan nitric oxide dalam tubuh kita. Ya, nitric oxide itu adalah kelistrikan dalam tubuh. Ya, mata bisa berkedip, ya, persendian kita bisa bergerak, jari-jari kita bisa menggenggam, jantung kita bisa berdegup. Itu karena adanya nitric oxide. Nitric oxide itu jauh lebih penting dari oksigen. Kalau oksigen aja kita tahu bahwa itu penting, nitric oxide jauh lebih penting. Yang berikutnya adalah bisa juga mengencangkan kulit. Nah, ini buat ibu-ibu yang ingin tampak lebih muda, bisa untuk dipakai masker di wajah, bisa untuk mengencangkan kulit. Nah, ini yang lagi tren saat ini Bapak dan Ibu juga bisa sebagai ini uji klinis ya, bisa untuk membantu penyembuhan orang-orang teman-teman kita yang terpapar COVID-19. Dan ini testimoninya sudah banyak. Silakan tanyakan ke orang-orang yang mengundang Anda. Atau kalau di Zoom ini ada orang yang sudah pernah terpapar COVID dan dia sembuh, tolong nanti selesai presentasi ini kasih kesaksian. Ya. Yang ke-8 bisa untuk anti apa? Maaf, ini ketutup sama layar, nggak kelihatan. Bisa untuk meningkatkan stem cell, ya, jadi bisa untuk anti aging juga, dia meregenerasi sel. Jadi ibu-ibu sekali lagi kalau mau tampak muda konsumsi ini, ya. Lalu juga bisa untuk daya ingat, ya, untuk kecerdasan otak dan sebagainya, menghindari Alzheimer, Parkinson dan seterusnya. Dan yang terakhir bisa untuk anti kanker, ya, untuk terapi anti kanker jangka panjang gitu ya. Dan masih banyak lagi Bapak dan Ibu. Ini kabar baiknya sekali lagi saya ulangi semuanya uji klinis ya. Nah, dari semua apa namanya? Dari semua manfaat tadi gitu ya, manfaatnya banyak, penelitiannya banyak, referensinya banyak.
kabar baiknya kita bisa menghasilkan uang dari sini, Bapak dan Ibu. Masih ingat jaga imunitas tubuh dan jaga imunitas penghasilan. Nah, sekarang saya mau bicara yang imunitas penghasilannya nih. Bagaimana sih caranya kita bisa menghasilkan uang dari sini? Langkah pertama Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan adalah jadi member dulu. Ya, karena kita kalau mau lulus kuliah ya harus daftar kuliah dulu kan gitu kan. Kita nggak bisa nih jadi penghasilan dari sini kalau kita nggak daftar jadi member dulu. Nah, untuk daftar jadi member Bapak dan Ibu, Anda tinggal pilih satu di antara 4 paket ini, ya. Platinum, ya, belanjanya 40 box dengan nilai belanja 17,6, atau Anda bisa pilih Gold dengan 15 box dengan nilai belanja 6.645, ya, atau Anda bisa pilih paket Silver 5 box dengan nilai belanja 2.210, atau yang terakhir Anda bisa pilih paket Bronze dengan nilai belanja 450.000 dapatnya satu box. Silakan pilih salah satu dari 4 ini. Tapi kalau Anda tanya mana yang terbaik, Pak? Yang terbaik adalah Platinum, best choice, ya, pilihan terbaik. Kenapa begitu? Karena banyak alasan, tapi saya jelaskan satu saja lah malam hari. Saya jelaskan satu, yaitu kenapa Anda kerjanya sama Bapak dan Ibu, ya, tapi hasilnya berbeda. Kerjanya sama, tapi hasilnya beda. Makanya saya anjurkan Bapak dan Ibu ambil Platinum. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana kok bisa kerjanya sama, hasilnya beda gitu ya. Kerjanya sekali tapi hasilnya berbeda gitu. Oke. Nah, FHI menawarkan 7 macam bonus Bapak dan Ibu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi, ya di depan tadi saya lupa, itu bisa di-upgrade ya. Bisa di-upgrade. Bagaimana cara upgrade-nya dan tidak ada batas waktu, nanti tanyakan ke orang yang mengundang Anda gitu ya. Tapi bisa di-upgrade. Tapi anjuran saya, kalau uang nggak masalah, langsung join Platinum. Atau segera upgrade ke Platinum. Nah, perusahaan menawarkan Anda 7 macam keuntungan, 7 macam bonus. 5 dibayar harian, 1 dibayar bulanan, 1 lagi dibayar tahunan. Yang 5 dibayar harian itu nanti tiap jam 12 malam waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta gitu ya, Anda terima bonus yang dibayar harian. Kalau yang bulanan itu tiap tanggal 1 awal bulan. Kalau yang tahunan itu tinggal tiap tanggal 1 Februari tahun berikutnya ya. Ini mari saya jelaskan bonus-bonusnya. Yang pertama adalah bonus Fasta. Bonus Fasta itu ada bonus yang kita dapatkan kalau kita mengajak teman baru ya, member baru, teman baru untuk menjadi member gitu ya. Nah, kalau kita ambil paket Platinum, kita dapatnya 20% Bapak dan Ibu. Ya, lalu kita mengajak teman kita yang Platinum juga, berarti kita dapatnya 2.113.800. Kalau kita ambil paket Gold, kita dapatnya 15%, nggak 20%, lebih kecil. Ya, kekurangan 5% kita. Lalu kita ngajak teman kita yang Platinum, kerjanya sama ya, sama-sama ngajak Platinum, tapi kita cuma dapat 1.585, sudah kehilangan 5% kita. Sudah kehilangan kurang lebih 600 ribuan. Itu yang saya maksud tadi Bapak dan Ibu, kerjanya sama, hasilnya beda. Kalau kita lihat hukum ekonomi, kita bisa tahu bahwa lebih ekonomis yang mana, ya yang Platinum tentunya, karena kerjanya sama, hasilnya beda, gitu ya. Atau kalau Anda ambil yang Silver, itu cuma dapat 12%. Lalu ada sponsori teman Anda yang Platinum, dapatnya cuma 1.268.000. Sudah kehilangan berapa? Sudah kehilangan 8% atau sekitar 700 ribuan gitu ya. Atau yang terakhir kalau Anda ambilnya paket Bronze, lalu Anda mensponsori teman Anda yang Platinum, Anda hanya dapat 1.056. Ya, Anda sudah kehilangan 10%-nya tuh, 10 ke 20 selisihnya 10% atau 1 jutaan yang Anda kehilangan gitu Bapak dan Ibu. Ya, di sini sekali lagi kerjanya sama, hasilnya beda. Ini bonus yang pertama, bonus sponsor. Yang kedua Bapak dan Ibu namanya bonus pass up. Nah, semua persentase ini, selisih persentase ini tuh terpas up ke atas, dipas up ke atas, dinaikkan ke atas. Ya, saya kasih contoh begini. Misalkan, ya, bonus pass up-nya begini, ya. Misalkan nih ada ibu-ibu ini bronze. Lalu bronze ini mensponsori temannya yang platinum. Maka dia sebagai bronze berhak 10%, ya. Tapi tadi kan perusahaan mengeluarkan 20%. Lantas 10%-nya lagi kemana? Sisa kemana nih, pasap kemana nih. Nah, kalau di atasnya dia ada gold, ya si ibu ini ada gold, berarti si ibu ini berhak 5%-nya lagi. Kenapa 5%-nya lagi? Karena ibu ini berhaknya 15%. Tadi baru dipakai 10, kurang 5, nah 5-nya ke dia gitu ya. Nah, lantas di atasnya ada platinum. Platinum tadi berhak 20%, baru dipakai 15 di bawah ini. Ya 5%-nya lagi kemana? 5%-nya lagi ke dia sebagai platinum. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi platinum tax all, ambil semuanya. Nah, kalau si ibu ini yang di tengah ini tidak ada, gold yang di tengah ini tidak ada ya, maka 10%-nya langsung lari ke si platinum. Itu yang namanya bonus pass up. Ya, cara hitungannya nanti Anda tanyakan ke orang yang mengundang Anda. Yang ketiga, namanya bonus input. Nah, bonus input ini Bapak dan Ibu adalah kita setiap member baru yang masuk itu ada data yang harus kita masukkan ke dalam sistem, ke dalam jaringan. Dan yang bisa menginput data-data tersebut sayangnya hanya para gold dan platinum. Yang masih bronze atau silver belum bisa menginput kecuali dia sudah upgrade ke gold atau silver. Nah, sebagai gold atau silver dia bisa nginput nih, ya. Saya kasih contoh nih Bapak dan Ibu, ya. Si platinum bisa menginput platinum melalui website atau melalui aplikasi langsung dapat 486. Kalau platinum nginputnya gold dapatnya 183, kalau platinum nginput silver dapatnya 60.000, kalau platinum nginput bronze dapatnya 12.000.
Ya tinggal lihat tabel ini. Ya kalau gold input bronze 9.000, kalau gold input platinum 348.000. Menarik ya. Kenapa menarik? Karena inputnya nggak lebih dari 2 menit. Asik ya. Data yang diperlukan nggak lebih dari 4. Hanya 4 data dan semuanya copy paste. Jadi kita kerja nggak sampai 2 menit dapat 486.000. Bayangkan kalau sebulan ada 10 orang aja yang minta di input. Udah dapat 4,8 juta Bapak dan Ibu. Hanya input, hanya kerja 2 menit gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat namanya bonus pairing. Ya, nanti Bapak dan Ibu hanya membangun 2 tim kiri dan tim kanan. Ya, itu kerjanya rame-rame, tidak sendirian, kerjanya keroyokan Bapak dan Ibu. Misalkan begini, ini Anda ya, Anda pengambil platinum, Anda bangun tim kiri dan Anda bangun tim kanan, kerjanya rame-rame, ya, maka Anda sebagai platinum ini dipairingkan nih, omset yang terjadi setiap hari di kiri dan di kanan dipairingkan, ya, dipairingkan begini. Oke, nah sekarang misalkan setiap hari terjadi 5.000 2.000 nih, contohnya karena Anda platinum dikalinya 15%. Di pengali Anda 15% karena Anda platinum, dikali dari grup yang kecil 2.000, dikali 13.000, maka hari itu Anda terima 3,9 juta. Nah, selisihnya, 3.000 selisihnya ini itu dibawa ke hari esoknya. Begitu seterusnya. Kalau hari esoknya terjadi omset lagi, dikalikan lagi 15%. Esoknya terjadi omset lagi, dikalikan lagi 15%. Setiap hari seperti itu, Bapak dan Ibu. Asik ya, setiap hari kita terima bonus. Nah, kalau Anda platinum, Anda terimanya 15%, maksimal 39 juta per hari. Kalau Anda gold, terimanya 12%, maksimalnya 26 juta per hari. Kalau Anda silver, terimanya 11%, maksimal 13 juta per hari. Dan kalau Anda bronze, terimanya 10%, maksimal 3,9 juta per hari. 3,9 juta per hari pun sudah sangat besar sebenarnya ya, kalau dihitung dibandingkan dengan Anda hanya belanja satu box atau 450.000. Dengan 450.000 Anda sudah bisa punya penghasilan 3,9 juta per hari. Tapi sekali lagi, jangan karena itu lantas Anda tidak platinum Bapak dan Ibu, karena nanti yang rugi Anda sendiri, tidak maksimal hasilnya. Ya, ini yang keempat. Yang kelima sekarang. Yang kelima namanya bonus matching. Nah, bonus matching ini bonus seperti bonus royalti, ya, bonus hak cipta. Ya, Anda dapatkan dari 5 generasi orang di bawah Anda masing-masing 5%. Karena Anda sudah menemukan orang-orang yang hebat, orang-orang itu menghasilkan omset buat perusahaan, maka Anda sebagai orang yang menemukan orang tadi mendapatkan royalti dari perusahaan sebesar 5%. Ya, kabar baiknya 5% itu tidak memotong haknya mereka. Mereka dapatnya 100%. Kita terima 5% dari 100%-nya mereka. Nah, kalau Anda paketnya platinum, maka Anda dapat sampai 5 level, 5 kedalaman, 5 generasi, maaf. Kalau Anda gold, Anda terima sampai 4 generasi, masing-masing 5%. Kalau Anda silver, Anda terima 3 generasi. Kalau Anda bronze, Anda terima 1 generasi. Ya, dan ini besar sekali. Besar sekalinya dari mana? Karena faktor kalinya, Bapak dan Ibu, itu tanpa batas. Kelebarannya tanpa batas, sebanyak-banyaknya. Ya, ini bonus yang terbesar. Yang juga terbesar adalah bonus yang keenam. Nanti habis ini saya jelaskan yang keenam. Tapi ini 5 bonus pertama ya, 5 bonus harian yang dibayarkannya sekali lagi tanggal jam 12 malam nanti malam waktu Indonesia bagian barat. Yang keenam Bapak dan Ibu itu ada namanya bonus unilevel. Nah, ini bonus bulanan. Ini juga besar. Dan ini kita bisa pensiun dengan bonus ini Bapak dan Ibu. Nah, bonus unilevel ini itu dihitung dari auto maintain. Ya, jadi setiap dari kita itu disisihkan 10% bonus hariannya untuk dijadikan auto maintain. 90%-nya masuk ke wallet kita, masuk ke rekening kita bisa cairkan, yang 10%-nya masuk ke auto maintain. Nah, auto maintain ini kalau terkumpul 1,3 juta, kita bisa tukar dengan produk. Ya, jadi kita dapat produk gratis. Nah, bonus kita dari mana nih unilevelnya? Kita terima 10 level ke dalam. Dari 10 level kedalaman kita. Kalau di sini saya kasih contoh hanya 2, kita hanya sponsori 2. Lalu 2 ini ngajak masing-masing 2 jadi 4, 4 ini masing-masing ngajak 2 jadi 8, begitu seterusnya. Maka di 10 level kita itu kita terimanya 168 juta Bapak dan Ibu setiap bulan. Setiap tanggal 1 kita terima 168 juta. Luar biasa ya. Asik ya. Pertanyaannya, cukup nggak? Kalau nggak cukup, gimana caranya memperbesar itu? Nah, kalau Bapak dan Ibu hanya sponsori 2, nggak bisa. Maksimal cuma 168 juta. Tapi kalau Bapak dan Ibu merasa tidak cukup dengan 168 juta sebulan, maka jangan sponsori 2. Sponsori lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 30, bisa 100, bebas. Ini nggak ada kelebarannya, terserah Anda gitu ya. Nah, kalau saya kasih contoh 5 ya, itu tahu nggak Bapak dan Ibu? Kalau 5 ngajak 5, 25, 25 ngajak 5, 125, bahkan angka yang keluar bukan 168 juta lagi, sudah keluar 1,1 triliun Bapak dan Ibu. Ya, kalau 1,1 triliun itu yang jalan hanya 1% aja, yang jalan hanya 1% aja masih 11 miliar Bapak dan Ibu. Ya, kalau yang jalan hanya 0,1% aja masih dapat 1,1 miliar Bapak dan Ibu. Luar biasa ya. Sekarang coba tanyakan ke diri kita masing-masing Bapak dan Ibu, mana ada sih bisnis di luar sana yang ruginya 99% ya, berhasilnya 1%, kita masih dapat untung, nggak ada. Biasanya kalau sudah 99% kita udah gulung tikar. Bahkan saya rasa gulung tikar pun nggak bisa, karena tikar yang mau digulung pun sudah nggak ada gitu. Ya, jadi
Di sini Bapak dan Ibu, walaupun Anda gagal 99%, Anda hanya berhasil 1%, Anda masih dapat penghasilan. Ya, jadi menarik sekali itu. Yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir adalah yang namanya bonus annual rank atau bonus tahunan. Ya, jadi gini, tadi ada bangun tim kiri dan tim kanan kan. Nah, di annual rank ini, tim lemah Anda itu diakumulasi lagi selama 1 tahun. Dari tanggal 1 Februari ke tanggal 31 Januari diakumulasi. Misalkan nih, ya di tim lemah Anda terkumpul 5.000 poin, maka peringkat Anda star. Sebagai star Anda dapat tambahan 2,6 juta. Ya, kalau di tim lemah Anda terkumpul 25.000 poin, Anda peringkatnya warrior. Sebagai warrior Anda dapat tambahan 19,5 juta. Kalau 75.000 poin, Anda peringkatnya elite, dapat tambahannya 78 juta. Kalau 200.000 poin, Anda peringkatnya master, tambahannya 257 juta. Dan yang terakhir, kalau 1 juta poin, Anda peringkatnya legend, dapat tambahannya 1,5 M. Wow, mau tahu kabar baiknya nggak di sini? Kabar baiknya Bapak dan Ibu, ini berulang setiap tahun. Jadi kalau Anda sudah jadi legend gitu, tahun depan Anda legend lagi, tahun depan Anda legend lagi, tahun depan Anda legend lagi, Anda dapat terus 1,5 M tiap tahun. Menarik nggak? Setiap tahun Anda bisa beli rumah Bapak dan Ibu. Ya, ini menariknya dia berulang. Nah, saya mau cerita gini sebelum saya mengakhiri presentasi saya, khusus di slide ini. Saya dulu salah satu orang yang suka ngejar-ngejar proyek Bapak dan Ibu. Ya, proyek-proyek di pemerintahan terutama. Saya ngejar sana sini tanpa saya sadari uang saya banyak habis. Uang saya banyak habis. Mungkin bagi Anda yang suka ngejar-ngejar proyek ini mengenal cerita ini dengan Anda. Ya, uang saya banyak habis. Bukan proyek yang salah, tapi kebanyakan oknum yang harus dibagi. Kebanyakan oknum yang niatnya kita nggak tahu ya, akhirnya uangnya proyeknya nggak dapat gitu, akhirnya hilang. Tapi saya pernah dapat sekali, jujur saya pernah dapat sekali. Dan waktu itu pembagian saya sekitar kurang lebih 200 juta, anggaplah 200 juta. Tapi setelah saya hitung-hitung, saya ngerjainnya kurang lebih 5 tahun gitu. Ya, anggaplah 200 juta dibagi 5 tahun, dibagi 60 bulan. Berarti setiap bulan saya cuma dapat rata-rata 3,3 juta. Terus saya mikir gini, terlalu banyak ngabisin waktu saya tuh kok cuma 3,3 juta sebulan rata-rata. Kenapa? Karena kerjaan saya di kantor, penghasilannya jauh lebih besar dari itu. Buat apa saya ngabisin waktu untuk itu gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, waktu saya pertama kali dijelaskan ini oleh sponsor saya langsung bilang, ini proyek besar. Ini proyek besar Bapak dan Ibu. Ya, jalankan jadi legend gitu Bapak Ibu. Seandainya 1 tahun dari sekarang saya nggak jadi legend. Seandainya 2 tahun dari sekarang saya tidak jadi legend. Seandainya 3 tahun dari sekarang saya baru jadi legend 3 tahun dari sekarang. Masih dapat 500 juta setahun. Iya kan? 1,5 dibagi 3 tahun masih dapat 500 juta. Why not? Anggap aja nih mengerjakan sebuah proyek gitu. Ya, dan itu kabar baiknya berulang lagi gitu Bapak dan Ibu ya. Itu 7 macam bonusnya. Nah, ini cuma simulasi saja, contoh simulasi buat akan dapat 170. Tapi kalau Anda ngajak 2 teman Anda platinum, ya Anda platinum dan Anda juga platinum, itu dapatnya bisa sampai 6,7. Anda bisa lihat perbedaannya ya, jauh sekali ya, kerjanya sama. Nah, ini cara suksesnya. Cara suksesnya sederhana saja, cuma 3 langkah. 3 langkah sukses. Yang pertama Anda join dulu, Bapak dan Ibu silakan pilih salah satu dari 4 paket yang Anda mau. Ya, bisa bronze, silver, gold, dan platinum. Pilih dan segera upgrade ke platinum, lalu konsumsi produknya, rasakan manfaatnya, lalu Anda perlu download aplikasi FHI dan FST. FST itu Forever Super Team, ada semua di Play Store, ya, di App Store. Anda bisa belajar di sana karena ada video-video lengkap, ada konten-konten, ada audiobook dan sebagainya. Anda bisa pelajari. Dan yang terakhir sambil belajar, Anda lakukan langkah yang ketiga, mulai sharing, mulai bercerita. Kemana? Ke sosial media Anda. Melalui apa? Melalui jempol Anda. Pakai jempol Anda untuk bisa menghasilkan income dari kamar tidur Anda. Ya, nah ini kata-kata mutiara dari Richard Branson, salah satu orang terkaya di dunia, pemilik dari Virgin Group. Ya, beliau mengatakan bahwa kalau kita ditawarkan sebuah peluang yang sangat luar biasa, ya, kita bagus banget nih peluang gitu, tapi kita kurang tahu detailnya atau kita belum yakin, menurut dia join aja dulu, say yes aja dulu, jangan ragu-ragu, say yes aja dulu. Ini sikapnya orang sukses ya, ini sikapnya orang kaya. Bilang yes aja dulu. Kenapa? Karena semua bisnis bisa dipelajari sambil jalan. Ya, seperti Om Bob Sadino katakan, almarhum Om Bob Sadino mengatakan bahwa bisnis terbaik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang diprototin aja atau dipelajari saja. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Ya, anjuran saya kalau nanti kita buka tanya jawab, silakan bertanya dan hubungi orang yang mengundang Anda untuk bertanya lebih lanjut nanti, lebih detail. Katakan ke mereka saya mau join. Katakan ke mereka saya mau ikut kata-katanya Richard Branson. Saya mau join, saya pelajari sambil setelah saya join. Ya, jangan pelajari dulu baru join. Join dulu baru pelajari, itu yang benar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kita Bapak Effendi Sigaraki. Selamat malam. Terima kasih Pak Yomil, luar biasa sekali. Bapak Ibu semua, kita sudah melihat presentasi yang luar biasa dari Pak Yomil.
silahkan persiapkan diri Anda untuk bergabung ke sebuah tim yang sangat luar biasa, yaitu Forever Super Team. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan acara berikutnya adalah ada tanya jawab. Jadi bagi Anda yang kurang jelas, yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Anda bisa bertanya melalui kolom chat atau Anda bisa langsung membuka mikrofonnya. Tapi sebelum itu, kita lihat lebih dulu video berikut. Silakan Pak Ferdi, video berikutnya. Ya, Bapak Ibu semua, Anda sudah melihat barusan video yang sangat luar biasa sekali, video yang sangat menarik sekali. Ternyata FHI yang baru berumur 1 tahun saja sudah mencetak banyak leader handal. Kita lihat tadi, Star sudah ada puluhan orang, lebih dari 30 orang. Warrior sudah banyak. Elite pun sudah ada, bahkan Master sudah ada, Bapak Ibu semua. Nah, kapan giliran Anda? Persiapkan diri Anda untuk naik ke jenjang berikutnya dengan menghadiri selalu acara Zoom meeting yang diselenggarakan oleh FHI. Dan ikuti support system Anda. Baik, Bapak Ibu semua, apakah sudah ada yang bertanya? Saya buka kolom chat dulu. Wah, ini ada ucapan dari Pak Ayub, selamat datang Budian dari USA. Semoga mendapatkan edukasi yang lebih baik dan dapat mengembangkan di USA. Ya, baik, berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bisa dibuka mikrofonnya atau melalui kolom chat. Berikutnya Pak Ferdi ada video lagi, silakan diputar sambil kita menunggu orang yang bertanya. Ya, kita akan lihat lagi video berikutnya Bapak Ibu semua ya. Video yang tidak kalah menarik tentunya. Video apakah gerangan? Kita tunggu sebentar lagi.
Iya, Bapak Ibu semua, kita sudah melihat video yang sangat menarik sekali ya. Ada kompetisi. Kompetisi berarti ada juaranya nanti. Nah, berlangsung dari 1 September sampai 31 Desember. 4 bulan untuk memenangkan hadiah utama Honda Brio, lalu motor NMAX dan MacBook Air. Ya, harapan kami Anda semua berlomba-lomba, berkompetisi untuk memenangkan hadiah tersebut. Ini hadiah yang luar biasa sekali, yang layak untuk diperjuangkan. Honda Brio, hanya dengan merekrut saja. Baik, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan. Dari Pak Bro. Pak Bro bertanya pada Pak Yomil, apakah kita bisa punya downline di luar negeri? Silakan Pak Yomil. Alhamdulillah Pak Bro, siapa ini namanya ya, aslinya? Bisa Pak, kami rata-rata sudah punya downline di luar negeri, jadi bisa. Depannya gitu Pak, bisa. Nanti bagaimana teknisnya kita bisa ketemu di kantor atau Bapak bisa konsultasi dengan upline Bapak, bagaimana cara Bapak mensponsori downline Bapak atau prospek Bapak di luar negeri. Tapi bisa. Ya saya pribadi punya bisnis di Taiwan, di Hong Kong, dan di beberapa negara Asia Tenggara. Gitu Pak Bro. Ada lagi Pak Effendi? Iya, berikutnya belum ada pertanyaan Pak, hanya ucapan Alhamdulillah, mantap FHI. Lalu semangat pagi semua, selamat datang buat semua yang baru hadir dari Pak Ralibi Bali dan Bapak Sahriar dan Bu Melani. Belum ada pertanyaan, apakah ada video lagi Pak Ferdi yang akan diputarkan? Oh, ini ada pertanyaan nih, satu nih. Dari Pak Wijaya. Selamat malam Pak Effendi, saya mau tanya, kemarin saya terima video testimoni seorang anak yang kena luka bakar 60%. Itu minumnya sehari berapa gelas? Dioles juga kah? Nah, kebetulan Pak Yomil hadir ya kemarin ya? Iya Pak. Silakan Pak Yomil, jelaskan Pak Yomil. Pak Yomil akan menjelaskan ya Pak Wijaya ya. Pak Yomil hadir kemarin ketemu dengan yang bersangkutan. Silakan Pak Yomil. Ya, ini Pak Wijaya Semarang ya? Iya, Pak Wijaya. Dimanapun Anda berada, ini kayaknya Pak Wijaya dari Semarang. Iya Pak, kemarin itu ada seorang anak yang tercebur di penggorengan ya, penggorengan ikan asin. Ya, itu sekali goreng itu bisa besar sekali ke tempat penggorengannya, dan dia lari-lari sama temannya, dia nggak ngerem, dia kecebur. Dan perlu diketahui bahwa penggorengan ikan asin itu, pembuatan ikan asin itu kalau selesai dipakai itu baru dingin 5 hari, Pak. 5 hari kemudian baru dingin. Nah, anaknya tercebur di sana. Dokter bilang ini udah terlalu ya parah lah ya gitu ya, bahkan biasanya menyusut berat badannya, tapi setelah dikonsumsikan dengan flavanol sehari 3 kali kalau nggak salah, diminumkan 3 kali, itu si anaknya malah berat badannya naik, yang jarang terjadi di orang-orang yang terkena luka bakar, itu jarang terjadi gitu, karena biasanya traumatis dan dia biasanya mengecil, ini malah membesar gitu ya. Dan juga kulitnya di kurang lebih 2 bulan konsumsi 4 box kalau nggak salah, kulitnya sudah mulai membaik lagi gitu, sudah mulai kering dan membaik lagi. Mungkin nanti Bapak perlu tonton video lengkapnya ya, kemarin karena di WhatsApp itu kepotong-potong ya Pak, nanti dikirim ulang video lengkapnya yang kurang lebih 6 menit gitu Pak. Atau nanti perusahaan akan rilis video resminya dari perusahaan gitu ya Pak. Minumnya 3 kali sehari dan juga diolesin. Dan itu pilihan anaknya ya, karena anaknya dikasih obat-obatan dokter, dikasih kalau nggak salah bancun ya kalau nggak salah ya, itu obat Cina, dan anaknya memilih dari 3 obat itu mahal-mahalnya minta ampun, dari ketiga yang ditawarkan pada si anak, anaknya milih minum coklat, karena lebih enak buat dia gitu Pak. Iya, terima kasih Pak Yomil. Semoga Pak Wijaya terpuaskan dengan jawaban dari Pak Yomil. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Eni atau Bu Eni nih, nggak jelas nih. Nggak kelihatan sebabnya ya, jenis kelaminnya. Selamat malam Pak Yomil. Mau tanya, kalau kita masih bronze, kemudian ada downline ambil platinum, apakah kita juga harus mengikuti ke platinum seperti downline kita itu? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Silakan Pak Yomil. Ya, Ibu Eni, kalau kata-kata harus itu tidak harus ya Bu. Tidak harus ya, tidak ada keharusan di MLM. Kami tidak pernah memaksa.
Ya, tidak harus, cuma Ibu harus mengerti konsekuensinya. Anjuran kami segera ke platinum, sifatnya anjuran, bukan sebuah keharusan. Kenapa? Kenapa kami sebagai para upline atau sebagai konsultan bisnis Anda ingin Anda ke platinum? Karena biar Anda kerjanya maksimal, hasilnya maksimal. Kerjanya sudah maksimal, harus dibarengi dengan hasil yang maksimal. Jangan sampai nanti kerjanya maksimal, hasilnya nggak maksimal. Karena kalau Ibu nggak platinum, lalu Ibu mensponsori downline Ibu yang platinum, Ibu bronze mensponsori downline Ibu yang platinum, Ibu hanya berhak bonus sponsornya cuma 10%. 10%-nya lagi pas up ke atas. Kan sayang, Bu, gitu. Sayang ya. Apalagi bonus pairingnya nanti. Bonus pairingnya Ibu cuma dapat 10%, padahal kalau platinum dapatnya 15%. Belum bonus-bonus yang lain. Ibu bonus matchingnya cuma 1 level. Sementara platinum dapatnya 5 level. Bahkan kita biasanya ketemu orang-orang aktif tuh di level kelima, di generasi kelima, di generasi keempat. Nah, Ibu kelewatan tuh seperti itu. Nah, jadi kami sebagai konsultan bisnis Anda, sebagai upline Anda sangat menganjurkan, sifatnya menganjurkan Anda upgrade ke platinum. Kalau keharusan enggak. Ibu kalau nyaman di bronze, terus-terusan di bronze, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi tadi Ibu harus tahu konsekuensinya, bahwa Ibu tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari kerja-kerja Ibu tadi. Gitu Bu Eni ya. Ya, terima kasih Pak Yomil. Demikian jawaban dari Pak Yomil ya Bu Eni. Berikutnya itu dari Bu Eni tadi, ini dari Bu Melani. Waalaikumsalam Pak Aceng, Sumedang, pasti bisa Pak. Lalu Pak dari Pak Wijaya. Siap Pak Yomil, terima kasih, ditunggu video lengkapnya ya. Nanti akan Pak Yomil kirimkan mungkin video lengkapnya kepada Pak Elisa Wijaya. Ya, itu jelas video yang sangat luar biasa sekali yang bisa terbukti mengatasi luka bakar orang yang sangat parah ya, 60% lebih terbakar kulitnya. Kulitnya yang terbakar ya, bukan hatinya. Kalau terbakar hatinya karena mata, saya nggak tahu apakah bisa atau enggak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari Pak Adi Wijaya. Selamat mengikuti Zoom, Bu Ahyar. Semoga menginspirasi pertemuan ini dan langsung gabung. Ya, silahkan gabung Bu Ahyar. Kita semua menanti Ibu. Lalu dari Pak Bro lagi, untuk upgrade level, apakah ada batas waktunya? Demikian Pak Bro bertanya Pak Yomil. Silahkan Pak Yomil. Ya, Pak Bro, tidak ada batas waktunya Pak Bro, boleh bebas, boleh terserah Bapak mau kapan pun Bapak upgrade, mau kapan pun Bapak upgrade silahkan. Ya, tidak ada batas waktu dan boleh dicicil. Jadi kalau Anda dari bronze misalnya mau jadi silver, nggak harus beli 5 lagi. Ya, Anda sudah beli 1, Anda tidak harus beli 5 lagi. Anda tinggal beli 4 saja, selisihnya saja. Ya, dari silver mau ke gold, Anda tidak harus beli lagi ulang 15 box, enggak. Anda tinggal beli 10 box lagi. Tapi itu pun yang 4 box atau yang 10 box itu bisa dicicil. Ya, bisa beli per box. Anda nyamannya beli seminggu sekali boleh, Anda nyamannya beli sebulan sekali boleh, setahun sekali boleh, bebas. Ini benar-benar perusahaan tidak FAI ini tidak memberatkan membernya, senyamannya saja. Ya, nggak ada batas waktu dan boleh dicicil. Gitu, Pak. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Nanti Anda tidak maksimal dapatnya gitu. Oke. Silakan Pak Effendi yang berikutnya. Ya, silakan Pak Bro. Silakan di-upgrade, upline Anda menanti. Lalu dari Pak M Nadi. Saya PK Nadi mau tanya, kalau saya jadi member harus beli produk dulu? Tanda tanya. Makasih. Silakan Pak Yomil. Ya, selamat malam Pak Nadi. Seperti saya sudah katakan di depan tadi Pak Nadi, memang di awal-awal sekali saya katakan bisa jadi Pak Nadi tadi belum masuk, nggak apa-apa ya Pak, saya ulang sedikit. Kalau Bapak mau lulus kuliah, syarat pertama adalah Bapak harus daftar kuliah dulu, ya kan? Lalu syarat kedua, Bapak harus ikuti perkuliahannya. Syarat ketiga, Bapak harus ikuti ujiannya. Baru keempat Bapak baru lulus. Nah, sama Bapak Nadi, kalau di bisnis ini Bapak mau dapat penghasilan, mau jadi legend semacam, syarat pertama adalah harus jadi member dulu, Pak. Ya, Anda harus jadi member dulu. Nah, setelah jadi member, syarat kedua apa? Ya, lakukan kerjanya. Karena kita di sini tidak ada makan siang gratis. Ini bukan yang kita join hari ini, besok kita langsung kaya raya. Enggak. Ini tidak ada kliniknya sama sekali. Ini benar-benar bekerja. Ya, benar-benar kita membayar harganya dengan bekerja. Nah, pada saat Anda bekerja, Anda akan dibayar jauh lebih besar daripada pekerjaan kantor Anda atau dari kebanyakan bisnis di luar sana. Ya, jadi tetap harus join dulu, Pak, untuk bisa mendapatkan income dari bisnis ini. Gitu ya, Pak Nadi ya. Semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih Pak Yomil. Ya Pak Nadi, silakan ya daftar dulu. Kita tunggu Bapak sebagai member FAI. Berikutnya dari Pak Agus. Bos, saya mau bertanya, kalau cocoa flavanol yang ada komposisi gulanya dengan cocoa flavanol original
yang manakah yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes? Sebetulnya ini pertanyaan bagusnya ditanyakan pada hari Selasa jam 2 siang kepada Dr. Winda atau hari Kamis jam 8 Pak Dr. Winda. Tapi nggak apa-apa, Pak Yomil pasti dengan senang hati menjawabnya. Silakan Pak Yomil. Ya, ini saya cuma mengulang perkataannya Dr. Winda ya. Yang lebih bagus untuk penderita diabetes itu yang hijau. Tapi bukan berarti yang merah tidak bagus. Yang merah itu juga 0 kalori kok stevia-nya ya. Jadi sebenarnya dua-duanya aman gitu. Dua-duanya aman. Cuma kadang-kadang gini nih Bapak dan Ibu. Kadang-kadang ada beberapa customer di luar sana yang mereka dikasih tahu aman pasti tidak percaya gitu. Karena rasanya agak sedikit manis. Nah, kalau kita menghindari orang-orang yang tidak percaya itu, akhirnya malah nanti berdebat panjang lebar, ya kita anjurkan untuk mereka konsumsi yang hijau saja, gitu loh. Tapi sebenarnya aman kok, dua-duanya aman. Ya, untuk penderita diabetes sekalipun dua-duanya aman karena tidak mengandung kadar gula yang terlalu banyak gitu. Jadi Dokter Winda menjelaskan udah tawarin aja yang hijau gitu ya, walaupun yang merah pun sebenarnya aman. Itu Pak Agus di Tanjung Priok. Ya, terima kasih Pak Yomil. Ya. Semoga terjawab ya Pak Agus ya. Kalau kurang jelas, silakan hadir pada hari Selasa jam 2 siang atau hari Kamis jam 8 malam rutin. Dr. Winda melakukan Zoom meeting. Dan untuk acara seperti ini, Bapak Ibu semua bisa hadir pada hari Selasa jam 8 malam dan hari Minggu seperti sekarang jam 8 malam juga dimulainya. Baik, berikutnya belum ada pertanyaan lagi nih Pak Yomil. Maaf Pak. Apakah? Silakan. Tadi ada mitra saya, Pak Aceng, yang nanya, Bapak kelongkap, tolong dicek chatnya, Pak. Ada pertanyaan yang kelongkap. Pak Aceng namanya. Pak Aceng namanya ya, sebentar. Iya, Pak Aceng. Oh ada ya. Dari Pak Aceng nih, Assalamualaikum. Saya dari Sumedang. Saya punya kekurangan cacat netra, tapi saya mau ikut gabung. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Ya, tentu saja kita senang sekali, siapapun yang ingin bergabung, kita senang sekali. Dan apa yang Anda, saya yakin, siap membantu Anda. Baik Pak Yomil, silakan dijawab mungkin Pak Yomil. Pak dari Aceng. Pak Aceng, Sumedang. Selamat datang Pak Aceng, salam kenal. Anda luar biasa sekali, punya keterbatasan fisik, tapi Anda masih hadir malam hari ini di acara Zoom. Kalau Bapak bertanya apakah Bapak bisa sukses, jawaban saya 100% Bapak bisa sukses. 1000% Bapak bisa sukses. Saya mau nangis nih. Terima kasih Pak Yomil, supportnya Pak Yomil. Ya, ini bisa Pak Aceng. yang Gini, baru, Pak. Karena gini Pak Aceng, untuk sukses di bisnis ini Anda tidak perlu bisa melihat. Bahkan Anda tidak perlu bisa ngomong, nggak perlu. Yang perlu Anda lakukan hanya bawa orang sebanyak-banyaknya, ini kerja tim. Saya pernah lihat banyak orang buta yang mereka sukses di bisnis seperti ini. Bahkan saya pernah lihat ada sekelompok orang yang tunawicara ya, waktu saya lagi jalan-jalan ke luar negeri, waktu itu saya ketemu sama beberapa orang tunawicara yang peringkat-peringkatnya tinggi-tinggi di bisnis-bisnis semacam ini. Saya tanya sama mereka, kok kamu bisa sih, gak bisa ngomong tapi bisa bicara, tapi bisa sukses? Jawaban mereka pakai bahasa isyarat ya. Mereka bilangnya begini, kan yang bisu saya, kan saya tidak perlu mensponsori orang yang bisu. Nah, Bapak simpulkan sendiri. Kalau Bapak tanya, bisa, jawaban saya sekarang tergantung kerja Bapak. Kendala fisik Bapak tidak menghambat Bapak jadi legend, tapi kerja Bapak yang akan menghambat Bapak jadi legend. Oke Pak, sampai jumpa di panggung legend ya Pak. Ya, terima kasih Pak Yomil. Demikian Pak Acengnya jawaban dari Pak Yomil, dan kami dari FHI tentu saja senang sekali menerima Pak Aceng untuk bergabung ke dalam bisnis kita. Baik, berikutnya belum ada pertanyaan. Apakah sudah pertanyaan lagi? Belum ada nih Pak pertanyaan lagi Pak. Pak Ferdi, apakah masih ada video yang mau diputarkan?
Iya, menarik sekali Bapak Ibu semua ya, perjalanan cruise ke 3 negara. Perjalanan cruise yang sangat luar biasa, yang sangat menarik sekali. Makanannya mewah, banyak sekali, puluhan restoran gratis di sana di dalam cruise tersebut. Dan Anda mengunjungi 3 negara. Berikutnya ke Korea, Anda bisa main drama di sana, drama sendirian tapi ya. Sekarang sudah terbukti Bapak Ibu, pada tanggal 22 Oktober tahun ini, insya Allah, ada lebih dari 30 orang yang akan berangkat ke Turki. Ini bukti bahwa bisnis kita jalan, bahwa bisnis kita ini memang berkembang. Dan kalau Anda bergabung, insya Allah Anda pun akan maju bersama Forever Healthy Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, sekarang sudah jam 9 lebih. Saya periksa lagi, sudah tidak ada pertanyaan lagi di sini. Tapi Pak Yomil ada pertanyaan juga nih Pak Yomil, di luar dari chat ya. Selamat malam Pak Yomil, mau tanya soal tadi yang dibicarakan yang 10T itu. Gimana cara pembagiannya? Apa semua member dapat semua? Maaf, pertanyaan polos yang pengen tahu. Soalnya aku udah jadi member, bahkan sudah platinum, tapi belum ada masukan lagi. Gimana caranya supaya dapat 10T itu Pak Yomil? Terima kasih. Silakan Pak Yomil. Ya, Ibu Vina di Sunter, nanti kita ketemu di kantor, saya jelaskan di kantor ya Bu. Tapi itu semua simulasi ya Bu. Itu kita simulasi. Tapi gini Bu, menaikkan angka 120 triliun. Oke, ini tadi ditanya ya. Saya lupa, saya kasih tahu juga. Terima kasih diingatkan. Menaikkan angka 120 triliun selama 1 tahun itu sebuah pekerjaan yang menurut saya tidak terlalu sulit. Selama kita mengerjakannya bersama-sama. Ya, kenapa? Saya mau cerita gini. Kalau di bisnis-bisnis konvensional nih Bapak dan Ibu semua, kalau di bisnis konvensional Anda mau scaling up bisnis, Anda mau scale up bisnis Anda mau tambah modal, Anda mau tambah bisnis Anda menjadi lebih besar, itu selalu berkaitan dengan modal, selalu berkaitan dengan modal, ya. Anda harus tambah, misalkan Anda buka restoran, atau Anda ingin memperbesar restoran Anda, selalu berkaitan dengan modal. Anda pasti butuh peralatan baru, Anda butuh nambah pegawai baru, butuh nambah segala macam infrastruktur baru, meja, lampu dan sebagainya. Bahkan lapangan parkirnya mungkin ada perluas gitu. Dan itu selalu berkaitan sama modal, ya. Tapi kalau di bisnis MLM, di bisnis FHI ini Bapak dan Ibu, menariknya pada saat Anda ingin men-scale up bisnis Anda, pada saat Anda ingin memperbesar bisnis Anda nggak keluar modal sama sekali. Anda hanya perlu mulut. Nah, itu bedanya. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau Anda selama ini kan di FHI hanya dianjurkan minum 1 sendok makan ya misalnya ya. 1 sendok makan untuk menjaga tubuh kita. Seandainya nih besok siang Pak Hendra mengatakan naikin 2 sendok. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Omsetnya langsung naik 2 kali lipat loh Bapak dan Ibu. Hanya bicara saja. Naikin 2. Kita semua langsung minumnya 2 sendok sehari. Semua sama pelanggan-pelanggan kita semua minumnya 2 sendok sehari. Itu naiknya 2 kali lipat Bapak dan Ibu. Tanpa ngeluarin modal sama sekali loh. Kalau Pak Hendra besok memerintahkan naikin 3 sendok, triplekan. Jadi triple omsetnya naik Bapak dan Ibu. Bahkan mau dibikin 9 kali pun bisa. 3 kali 3 sehari itu bisa. 9 kali lipat Bapak dan Ibu. Jadi mencapai angka 120 triliun itu tidak terlalu sulit. Ya, kalau 1 box itu habisnya 1 bulan, gitu ya. Kalau kita konsumsi normal 1 bulan, lalu kalau kita taruh di atas meja makan itu bisa habis bahkan 2 minggu, nggak sampai 1 bulan sudah habis karena kita minumnya rame-rame. Nah, kali ini kita tidak perlu menghabiskan 2 minggu atau 1 bulan. Kita habiskan 1 box itu 1 tahun. Lebih mungkin nggak? Lebih sangat mungkin. Kalau itu kita selesaikan 1 box itu 1 tahun, omset yang terjadi 120 triliun setahun, dibagi 12 bulan jadi 10 triliun sebulan. Nah, 10 triliun itu bagaimana cara membaginya? Tentunya tergantung peringkat kita masing-masing. Tentunya tergantung dari kerja keras kita masing-masing, yang nggak dibagi sama rata. Tadi kan saya bilangnya sama rata aja, tapi sebenarnya tidak begitu. Dibaginya ya tentunya dengan kerja keras kita masing-masing, itu yang adil. Gitu. Jangan sampai ada orang yang kerjanya lebih keras, lalu dapatnya disamakan dengan orang yang tidak bekerja lebih keras, nggak begitu ya. Nah, makanya pelajari marketing plan-nya lebih lanjut sehingga pembagiannya kita tahu di mana pembagian yang lebih rata. Tapi yang ingin saya tekankan adalah menaikkan omset ya di bisnis FHI ini tidak perlu penambahan modal, cukup dengan memviralkan itu langsung naik Bapak dan Ibu. Ini sebuah bisnis yang Anda perlu pelajari dan Anda perlu jalankan ya, jangan sampai Anda ketinggalan kereta. Ya, jangan sampai orang-orang nanti setahun 2 tahun ke depan sudah sangat sukses, Bapak dan Ibu yang masih masih baru di sini masih mikir-mikir gitu ya. Terus saya katakan tadi Richard Branson titip pesan ke saya. Richard Branson bilang ya
join dulu, pelajari belakangan. Ya, karena Anda lebih bagus mempelajari bisnis setelah Anda di dalam. Selama Anda masih di luar bisnis tersebut, Anda tidak akan pernah bisa mempelajarinya 100%. Itu pesan terakhir dari saya. Tadi perusahaan sudah memutarkan video-video mengenai perjalanan. Ya, kita nggak cuma uang, ada perjalanan. Di situ kita akan happy jalan sama-sama. Kerja keras kita tuh dibayar dengan perjalanan rame-rame ke luar negeri. Kerja keras kita tuh dibayar dengan mobil, motor, MacBook Air. Jadi kejar Bapak dan Ibu. Ya, kejar itu semua. Ya, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Itu saja dari saya, Pak Effendi. Sekaligus closing statement. Silakan saya kembalikan ke Pak Effendi. Ya, terima kasih Pak Yomil. Berhubung sekarang sudah jam 9:07, Bapak Ibu semua, kita sudahi sampai di sini. Harapan kami, Bapak Ibu semua hadir kembali pada acara kita setiap hari Selasa jam 8 malam dan hari Minggu jam 8 malam juga. Bukan hanya sekedar hadir, tapi Anda membawa orang-orang baru yang akan menjadi calon anggota dalam grup Anda, memperbesar jaringan Anda. Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi, terima kasih Pak Yomil. Pak Yomil. Terima kasih Pak Yomil. Thank you, Sama Kavi. Bapak. Terima kasih Pak Yomil. Sama Pak Yomil. Bapak Pano. Terima kasih Pak Yomil. Thank you Pak Effendi.